Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku pada hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan senantiasa diberkahi oleh Allah. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan ini kita membahas tentang benua Afrika. Sebelum pertemuan ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama untuk mengawali pembelajaran dari pada hari ini. Silakan berdoa dimulai. Terima kasih. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran dan diberi kecerahan berpikir untuk menerima materi pembelajaran pada hari ini. Kembali saya ingatkan bahwa untuk pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang benua-benua di dunia, yaitu saat ini kita akan membahas tentang benua Afrika. Sebelum pembelajaran, senantiasa saya menyampaikan petunjuk pembelajaran daring adalah bacalah dan pahami materi benua Afrika di bawah ini. Sudah saya share, silakan download dan simpan materinya melalui grup WA. Catat atau ringkas materi buku catatan dengan cara mengerjakan lembar kerja. Pada buku catatan, lembar kerja ada di bawah materi atau di akhir materi. Serahkan hasil lembar kerja saat pembelajaran normal, tatap muka sudah dimulai. Jika sudah dikerjakan, dapat juga dikirim melalui WA dalam bentuk foto DPG. Lembar kerja ada pada halaman paling bawah, ya, pada halaman bawah berupa tabel. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, stay at home, jaga jarak, dan jangan lupa memakai masker. Bentuk paparan benua dan samudra. Bagaimana kita ketahui bahwa di benua di dunia ada beberapa daratan paparan yang luas, antara lain benua Asia, Australia, Antartika, Afrika, Eropa, dan Amerika. Daratan luas ini dikelilingi oleh paparan perairan yang sangat luas juga, antara lain Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Samudra Atlantik, dan Samudra Arktik. Saya ingatkan tentang materi sebelumnya, yaitu tentang letak dan luas benua Eropa. Letak benua Eropa atau letak-letak benua yang lain dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari secara astronomis dan secara geografis. Letak secara astronomis ini kita ingatkan berdasarkan titik ayal bumi atau garis ayal bumi yang terdiri dari letak lintang dan letak dur. Materi sebelumnya, benua Eropa berada di antara secara astronomis 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Ini artinya bahwa benua Eropa berada di belahan bumi bagian barat dan belahan bagian timur, berada di tengah-tengah permukaan bumi barat dan timur yang dibagi oleh garis tengah sumbu bumi, namanya garis meridian. Tetapi sebagian wilayah benua Eropa ini berada di belahan bagian utara, karena titiknya adalah titik lintang utara. Secara geografis atau secara penampakan secara nyata di permukaan bumi, benua Eropa sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik, sebelah selatan dengan Laut Tengah,
sebelah barat Samudra Atlantik, sebelah selatan di Asia Timur. Batas benua Eropa dengan benua Asia adalah pegunungan Ural, Selat Dardanella, dan Laut Kaspia. Luas benua Eropa sendiri kurang lebih 355.000 km persegi, jauh di bawah luas benua Asia. Bagaimana dengan benua Afrika? Perhatikan peta berikut ini. Ya, di manakah benua Eropa? Nah, silahkan perhatikan tampilan probe berwarna merah yang menandakan letak benua Afrika. Ya, kamu lihat, disinilah letak benua Afrika. Kalau kita perhatikan di dalam peta, benua Afrika ini berada di South Atlantic Ocean atau berada di Samudra Atlantik di sebelah barat, sebelah selatan Samudra Hindia, kemudian sebelah utaranya berbatasan dengan benua Eropa dan benua Asia. Coba kita lihat, perhatikan peta berikut. Nah, ini adalah peta benua Afrika secara utuh. Yang berwarna putih merupakan benua Eropa dan benua Asia. Yang berwarna biru merupakan paparan samudra. Di situ tertulis Samudra Atlantik. Ya, inilah letak benua Afrika. Yang pertama adalah letak secara astronomis, yaitu berada di posisinya 17 derajat bujur barat. Nah, dari di sini bujur barat, 52 derajat bujur timur. Ini titiknya timur, ini barat, ini timur. 17 bujur barat, 52 bujur timur. Nah, ini dilalui sebenarnya di tengah ini, inilah ada titik meridian, titik sumbu bumi. Dan 35 derajat lintang utara. 35 mana? Berarti posisinya adalah di sini. Ini 35. Nah, 35. 34 lintang selatan, berada di posisi paling bawah. Mengapa posisi letak lintangnya itu berbeda, yaitu di antara lintang utara dan lintang selatan? Ini menandakan bahwa benua Afrika dilalui oleh garis khatulistiwa, garis tengah bumi yang membagi belahan utara dan belahan selatan. Tapi kalau garis meridian ini membagi belahan bumi bagian barat dan belahan bumi bagian timur. Dapat disimpulkan secara astronomis, benua Afrika dilewati oleh garis tengah berupa garis sumbu bumi, yaitu meridian, dan dilalui garis tengah bumi yang disebut dengan titik khatulistiwa. Secara geografis atau secara kenyataan penampakan di permukaan bumi secara nyata, batas-batas benua Afrika sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah atau Laut Mediterania dan benua Eropa. Perhatikan yang sebelah utara, yang paling atas, peta paling atas. Di sini ada peta berwarna putih. Ini adalah benua Eropa. Sementara di tengah ada warna biru yang dikelilingi warna putih dan benua Afrika. Ini adalah penampakan dari laut, perairan laut. Kita bedakan.
Kalau perairan samudra itu sangat luas, dikelilingi oleh daratan benua. Tetapi kalau laut adalah dikelilingi oleh kepulauan atau dibatasi oleh pulau-pulau dan relatif lebih sempit, itu laut. Saya ulangi lagi kembali, batas secara geografis sebelah utara ini berada di benua Eropa. Di bawah benua Eropa ada perairan laut, yaitu Laut Tengah. Ya, ini Laut Tengah. Kemudian Laut Mediterania. Ini Laut Mediterania. Ya, ini Laut Mediterania. Sementara sebelah selatan juga berbatasan dengan Laut Tengah. Karena Laut Tengah itu memanjang dan luas, sangat luas. Sementara sebelah barat, sebelah baratnya adalah Laut Atlantik, Samudra Atlantik. Samudra Atlantik. Ini Laut Atlantik. Sebelah timurnya adalah sebelah timur mana? Ini sebelah timur Laut Merah. Ini Laut Merah. Nah, di sini Laut Merah dan Samudra Hindia. Inilah Samudra Hindia. Luas benua Eropa kurang lebih 30.290 km persegi. Lebih luas daripada benua Eropa yang kemarin hanya 10 juta. Pembagian wilayah benua Eropa, benua Afrika. Benua Afrika terbagi menjadi beberapa wilayah atau beberapa bagian. Perhatikan peta dengan simbol warna. Ada merah, ada hijau, kemudian kuning, coklat, dan hijau tua. Yang pertama yang berwarna coklat atau coklat muda adalah Afrika Selatan. Posisinya di sebelah selatan. Meliputi negara apa saja? Afrika Selatan, Nambia, Swaziland. Ini di sini. Silakan kamu nanti buka atlas dunia. Ada berapa benua, berapa negara di Afrika Selatan. Ini saya contohkan hanya 3 negara. Ini banyak sekali. Eropa Tengah berwarna kuning. Ya, ini yang berwarna kuning. Meliputi Angola, Kamerun, Kongo, Gabon, dan lain-lain. Ya, ini posisinya. Sementara Eropa Utara terdiri dari Algeria, Mesir, Libya, Sudan, Maroko, Tunisia, dan lain-lain. Mana? Bagian utara. Nah, ya, ini yang warna hijau muda. Sementara yang di hijau tua adalah Afrika Timur, Ethiopia, Kenya, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mozambik, dan lain-lain. Yang terakhir Eropa Barat yang berwarna merah. Di antaranya Ghana, Nigeria, Liberia, Senegal, Mauritania, Pantai Gading, dan lain-lain. Pembagian wilayah silakan kamu melihat di atlas ya, untuk nama-nama contoh negara yang lain, atlas dunia tentunya, dan melihat peta pembagian dengan simbol-simbol warna. Ini untuk mempermudah mengetahui batas-batas wilayahnya. Bagaimanakah keadaan alam benua Afrika? Kecenderungan keadaan alam di benua Afrika ini sebenarnya
berupa paparan daratan dan negara-negara memiliki banyak gurun daratan yang kering. Namun secara spesifik garis besar dapat kita jelaskan bahwa sebagian besar wilayah merupakan dataran tinggi. Nah, maka kalau kamu lihat di peta relatif berwarna coklat. Relatif peta akan berwarna coklat karena menandakan dataran tinggi. Atau kebalikannya, dataran ini berupa gurun. Kalau gurun berarti sifatnya adalah kering. Namun juga di benua Afrika terdapat kawasan yang subur berupa dataran rendah, terutama wilayah-wilayah yang dilalui oleh lintasan Sungai Nil. Karena Sungai Nil merupakan sumber irigasi untuk pertanian, sehingga mengakibatkan ketersediaan air cukup, sangat mendukung tentang kegiatan pertanian dan kesuburan tanah. Selain Sungai Nil, ada lembah Sungai Zaire yang merupakan lembah sungai terbesar kedua setelah lembah Sungai Amazon. Jika dilihat dari kesuburannya tentu tidak mengalahkan benua lain. Artinya tingkat kesuburan di benua Afrika ini jika dibanding dengan benua-benua lainnya relatif kurang. Apalagi kalau kita bandingkan dengan benua Asia. Benua Asia adalah terkenal benua yang sangat subur karena didukung oleh iklim, kemudian jenis tanah, penyinaran matahari, curah hujan, dan lain sebagainya. Plateau atau dataran luas yang tinggi yang terkenal di benua Afrika antara lain Plateau Umbegi, Plateau Tasilin Ajer di Sahara, Plateau Saba di bagian tenggara, Plateau Tungga, dan Plateau Teklisburg di bagian selatan. Sementara dataran tinggi Ethiopia di sebelah timur serta Plateau Angola di bagian tengah. Kita lihat banyak sekali plateau. Nah, plateau-plateau di benua Afrika. Apa sih plateau? Dataran luas, daratan luas pada dataran tinggi. Ulang lagi, daratan yang luas pada dataran yang tinggi, namanya plateau. Sedangkan pegunungan yang terdapat di Afrika meliputi pegunungan Atlas yang membentang dari pantai barat Laut Afrika hingga Tunisia, pegunungan Cape di bagian selatan. Gunung di Afrika pada umumnya tidak aktif, sehingga ini meminimalkan bencana alam vulkanik. Namun masih ada beberapa yang aktif. Di manakah titik tertinggi atau puncak tertinggi di benua Afrika? Kami ingat, titik tertinggi benua Afrika berada di Gunung Kilimanjaro. Tekankan, titik tertinggi benua Afrika berada di Gunung Kilimanjaro dengan ketinggian kurang lebih 5.894 meter, tepatnya di Afrika Timur, dan selalu tertutup dengan salju. Nah, ini adalah karakteristik dari benua Afrika dari keadaan alamnya. Sementara keadaan iklim benua Afrika dipengaruhi oleh luas dari daratan benua Afrika sendiri
dan letak daratannya. Nah, iklim dipengaruhi oleh luas dan letak daratannya. Benua Afrika memiliki beberapa iklim. Yang pertama, iklim sedang atau iklim subtropis. Nah, iklim sedang atau iklim subtropis ini berada di titik lebih dari 23,5 derajat bujur barat, lintang utara maupun lintang selatan. Daerah sedang subtropis meliputi pantai tenggara Afrika Selatan, wilayah selatan dan garis balik selatan, artinya berada di titik bagian selatan. Sementara iklim tropis atau titik ekuator yang adalah daerah-daerah yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Ini cenderungnya adalah curah hujannya relatif teratur. Curah hujan semakin berkurang untuk daerah yang semakin jauh dari ekuator. Artinya kalau suatu daerah dilalui oleh titik khatulistiwa, maka relatif curah hujannya baik, disebabkan karena tingkat penguapan airnya tinggi. Tapi tidak serta-merta hujannya banyak, tergantung posisi penguapan air dari perairan. Kalau satu daerah itu berada di tengah-tengah daratan yang luas, jauh dari perairan, maka curah hujan juga akan relatif rendah walaupun tingkat penguapannya tinggi. Sehingga untuk daerah-daerah yang semakin jauh dari ekuator, curah hujannya akan berkurang. Antara lain sepanjang Afrika Barat, Kenya, Uganda, dan sebagian pantai di wilayah timur mengalami panas dan hujan sepanjang tahun. Ini justru malah hujan terus-menerus untuk wilayah bagian timur. Yang musimnya di situ memang tidak stabil di benua Afrika. Daerah iklim gurun, ya, iklim gurun adalah iklim yang dipengaruhi oleh permukaan tanah berupa gurun. Terdapat di wilayah Afrika bagian utara, bagian barat daya, dan sifat dari iklim gurun ini bersifat kering, kering, bahkan mengalami kekeringan sepanjang tahun, sehingga di sana jarang sekali tanaman-tanaman yang tinggi. Nah, bahkan relatif susah untuk ditumbuhi tanaman. Tanaman yang adalah tanaman yang sifatnya kering seperti kaktus dan lain sebagainya. Sementara daerah iklim Mediterania adalah iklim yang dipengaruhi oleh laut Mediterania, yaitu yang berada di wilayah bagian utara, sekitar laut tengah. Nah, ini mengapa dinamakan iklim Mediterania, karena berkaitan dengan laut Mediterania. Sementara daerah iklim pegunungan adalah pada daerah-daerah yang memiliki puncak-puncak dataran tinggi, terdapat di wilayah pegunungan. Afrika dilewati garis khatulistiwa sehingga sebagian wilayah beriklim tropis. Tadi saya jelaskan sebelumnya. Karena posisi lintangnya, sebagian besar wilayah beriklim tropis kecuali paling utara dan paling selatan. Kedua wilayah tersebut, iklim memulai memasuki zona subtropis. Keadaan iklim disebabkan oleh wilayah yang sangat luas dan dipagari oleh plato. Sampaikan banyaknya plato di benua Afrika. Tapi walaupun iklimnya tropis, tidak semerta-merta kemudian curah hujan di benua Afrika ini baik. Karena daratan yang luas, tingkat penguapan airnya rendah karena faktor kurangnya perairan. Ya,
Catatan penting yang harus kita ketahui tentang benua Afrika. Benua Afrika memiliki puncak tertinggi, yaitu puncak Kilimanjaro, berada di Gunung Kilimanjaro. Sementara bagian terendahnya berada di Danau Asang yang berada di 180 meter di bawah permukaan laut. Sungai terpanjang adalah Sungai Nil, 6.650 km. Danau terbesar terluasnya adalah Danau Victoria, 68.870 km persegi. Benua Afrika sering dijuluki dengan benua hitam. Mengapa demikian? Karena mayoritas penduduknya mempunyai kulit berwarna hitam. Sebutan ini awalnya mulai digunakan oleh Perancis yang dahulu menjajah benua Afrika. Negara-negara di benua Afrika dulu dijajah oleh negara Perancis, dan penjajah ini menyebutnya sebagai orang berkulit hitam karena rasnya adalah negroid. Maka dinamakan dengan benua hitam. Demikian penjelasan tentang benua Afrika. Silakan bisa kamu baca kembali, kamu cari referensi literasi baik melalui buku bacaan, diktat, maupun melalui media-media internet. Banyak sekali penjelasan tentang benua-benua di dunia. Untuk penugasan, seperti biasa, kerjakan lembar kerja berikut berupa ringkasan materi tentang letak benua Afrika, batas benua Afrika, luas benua Afrika, pembagian wilayah, keadaan iklim benua Afrika, keadaan alam benua Afrika, dan karakteristik benua Afrika. Silakan dikerjakan di buku catatan, jangan terlalu panjang. Nah, yang simple dan ringkas saja. Bisa kamu buat dalam bentuk tampil atau dalam bentuk uraian. Demikian kurang lebihnya. Makasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dapat diterima materi penjelasan materi ini, dan apabila ada kesulitan bisa bertanya melalui WA ataupun telepon. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.